Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Allah mengasihi kita sebagai seorang suami di dalam Efesus 5 ayat 25. Efesus 5:25, hai suami, kasihilah istrimu sebagai mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Nah, kasih Allah sebagai seorang suami adalah kasih yang mengikat. Ya, Markus 10 ayat 9, tidak ada yang dapat memisahkan suami dari istrinya kecuali kematian. Kasih Allah sebagai seorang suami adalah kasih yang berisikan pengorbanan. Seorang suami rela meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Efesus 5 ayat 31. Allah mengasihi kita sebagai seorang penjunan. Roma 9 ya, ayat 20 sampai 29. Kita lihat di dalam Roma 9 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Coba di ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini hidupku. Kasih Allah sebagai pejunan meminta penyerahan penuh dari kita. Penyerahan penuh diharapkan, penyerahan total diharapkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam Roma 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, yang membuat dari gumpal yang sama suatu benda dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kasih Allah sebagai pejunan membentuk kita sesuai apa yang dikehendakinya. Allah membentuk melalui firman-Nya. Di Yohanes 17:7, Allah membentuk melalui masalah kehidupan. Yohanes 16 ayat 33. Jadi ketika kita diproses, tenanglah, karena Tuhan membentuk menjadi indah. Allah membentuk kita melalui pencobaan. Matius 6 ayat 13. Dalam pencobaan, persoalan, permasalahan, Allah membentuk kita untuk menjadi umat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Tuh guys. Nah,
Allah mengasihi kita sebagai tamu yang mengetok pintu, ya, mengetok kita. Wahyu 3 ayat 20, coba kita baca, guys. Wahyu 3 ayat 20. Saking tipisnya kitabnya, susah dibuka. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuh. Allah sebagai tamu yang mengetok pintu membuktikan betapa pentingnya kebebasan kita untuk memilih. Kita bebas memilih Allah atau menolak. Yosua 24 ayat 15. Allah sebagai tamu yang mengetok pintu membuktikan betapa pentingnya posisi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Matius 7:7. Ketika engkau membuka pintu dan Tuhan masuk memperbaharui hatimu dan pikiranmu dan mengubah hidupmu, tentunya akan lebih baik karena akan ada Tuhan di dalam hatimu. Salam.